Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi waqtafa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat yang Allah berkahi, ikhwan dan akhwat yang Allah rahmati, alhamdulillah kita selalu berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kita syukuri nikmat tersebut tidak hanya nikmat duniawi semata, karena nikmat duniawi itu terbagi dua. Yang pertama untuk orang mukmin, dan yang kedua adalah orang non-muslim atau kafir. Dan yang kita syukuri itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Itu yang kita syukuri. Sementara kenikmatan itu ada dua. Yang pertama adalah yang kita nikmati saat ini dan kelak akan hilang. Yang sisa adalah pertanggungjawab kita di akhirat. Seperti apa itu? Tubuh kita, waktu kita, umur kita, kesehatan kita. Untuk apa itu? Karena Allah tegaskan di surat Al-Isra ayat 36, Inna sama' wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan yang tidak terbatas di dunia saja, tapi kelak di akhirat. Jadi kita nikmati sekarang sampai nanti di akhirat. Rasulullah jelaskan apa itu kenikmatan yang sempurna. Adalah dakhala jannah, masuk surga. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukmin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang insya Allah ridhoi dengan berkumpul di salah satu majelisnya, di salah satu Baitullah ini. Untuk itu kita berdoa kepada para salafus saleh, karena para salafus saleh lah yang membuat kita bisa sholat, bisa ngaji dan segala macam. Doa kita adalah ridwanullah alaihim. Semoga Allah ridho dengan yang mereka. Bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, mohon maaf suaranya agak serak gini. Saat ini kita berada di 19 hari di Ramadan, dan insya Allah Masjid Al-Hikmah mulai nanti maghrib akan mengadakan itikaf. Datangi bapak-bapak, makmurkan masjid ini bapak-bapak, karena sahurnya pun kita siapkan. Dan di dalam itikaf ada satu hari, satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Pahalanya 83 tahun. Kalau 83 tahun, apa kita siap? Apa kita sampai 83 tahun? Saya 63, berarti 20 tahun. Dan perlu kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, penghulu semua bulan.
dari Muharram sampai terakhir itu penghulunya bulan adalah Ramadan. Ramadan akan segera berakhir Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Akankah kita menjadi orang beruntung atau sebaliknya di bulan berkah ini? Apakah tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita atau sebaliknya hanya sebatas di mulut tanpa ada athar atau bekas untuk diamalkan di 11 bulan yang akan datang? Ini adalah month of training, bulan pelatihan untuk apa? 11 tahun yang akan datang. Siapa yang berani mengatakan insya Allah saya tahun depan, insya Allah saya masih bisa hidup pada tahun depan? Siapa yang berani mengatakan? Hanya ekspektasi saja, tapi haknya Allah adalah menentukan. Maka di surat 36, di surat 31 ayat 3, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tak seorang pun tahu di belahan bumi mana mereka mati. Termasuk saya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nggak tahu. Bapak, berkaitan dengan judul ini adalah Ghafurnya Allah lebih besar ketika di bulan Ramadan. Ghafarnya Allah lebih besar ketika bulan Ramadan, itu judulnya. Dan ada satu riwayat, ada satu yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini orang yang ke-6 masuk Islam. Beliau ini sahabat Rasulullah SAW. Dan beliau bercerita, dan ini disani oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Ada seorang abid, ahli ibadah, selama 60 tahun dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dia tidak pernah membuat yang buruk-buruk, membuat murka Allah, tidak pernah. Dan itulah namanya ahli ibadah. Namun suatu saat ada seorang perempuan datang. Singkat cerita terjadi apa? Terjadi perzinahan selama 6 kali. Selama 6 kali. Ketika dia sadar bahwa dia telah melakukan perzinahan selama 6 kali, maka dia takut, maka dia marah, maka dia takut pada Allah. Lari itu orang, si abid ini, ahli ibadah ini lari. Sampai yang dibawa, nggak bawa apa, cuma baju yang ada di badan aja. Akhirnya sampai dengan kelelahan, sampai datang di suatu masjid. Maka ketika dia hampir pingsan, tatkala itulah Allah Azza wa Jalla mengirimkan orang yang membawa bungkusan roti. Lalu orang itu memberikan roti kepada orang yang beribadah 60 tahun dan berzina 6 kali berturut-turut. Tidak ada keinginan yang lain. Karena saking laparnya, katanya capeknya, dia si abid ini ingin makan roti itu. Ketika mau makan roti itu, dengan merasa hina, dengan merasa bersalah, dengan takut kepada Allah, lalu Allah jalankan orang tua yang gemetar, seolah-olah lapar. Jadi orang datang, seorang tua datang, lapar, belum makan beberapa hari. Dan orang tua ini melihat ada sepotong roti di depannya si ahli ibadah ini. Maka ahli ibadah yang 60 tahun, yang berzina 6 hari berturut-turut, akhirnya berpikir, biarlah roti saya potong untuk orang tua itu, dan saya akan berikan yang banyak secara ikhlas. Maka makanlah orang tua itu. Setelah itu Allah kirimkan malaikat maut kepada si ahli ibadah ini, dan matilah orang ini, si ahli ibadah ini. Lalu Allah menghakimi
Si Al-Ibadah itu yang 60 tahun tidak pernah membuat murka Allah, tapi 6 kali berturut-turut dia melakukan zina. Lalu Allah menghisapnya, ini pahala ibadahmu selama 60 tahun, ini dosa zinamu selama 6 hari. Dan ketika ditimbang, ternyata zina selama 6 hari lebih berat daripada ibadah 60 tahun, Bapak dan Ibu-ibu. Kenapa? Karena salah satunya ini penyakit kita nih. Penyakit kita apa tuh? Riya dan ujub di balik ibadah itu. Lalu si Ahib ini berkata, halatu, celaka, celaka. Namun Allah Ta'ala menyampaikan kepadanya, ada satu amalan yang belum aku timbang. Apa ya Allah Azza wa Jalla? Kata si Ahib ini, roti yang kamu berikan kepada orang tua dengan ikhlas, serasa kamu merasa sangat berdosa ketika memberikan roti itu, lalu roti itu ditimbang dengan zina yang 6 hari itu, boleh-bolehnya ternyata berat roti itu ternyata lebih berat dari zina 6 hari berturut-turut itu. Maka hal itu kenapa bisa gitu? Bagaimana Allah memberikan ampunan hambanya yang merasa berdosa, yang merasa menyesal dan tobat. Inilah hakikat ampunan. Ramadan itu tidak menjadikan kita bangga. Sunnah, ilmu, ibadah, Ramadan, harta tidak pernah menjadi jembatan untuk sombong, untuk ujub dan merendahkan orang lain. Batul haq wa qamtun nas. Riwayat Muslim nomor 91. Kenapa? Bisa jadi di balik taklim ini ada kesombongan Bapak dan Ibu. Bisa jadi antara ketika Bapak datang ke sini untuk sholat, bisa jadi ada ujub, merasa melihat orang lain tidak ini. Bisa jadi di balik ustadz besar yang kita ikutin ada rasa kiber. Yang Tuhannya Allah, bukan kita. Bisa jadi di balik tilwa ada secerah satu kebanggaan untuk membanggakan diri kita. Ehwatu iman azunnahu wa iyyakum. Allah itu Ghafur, tapi Ghafurnya Allah lebih besar ketika di bulan Ramadan. Allah itu Ghafar, tapi Ghafarnya Allah lebih besar ketika di bulan Ramadan. Karena tidak ada satu waktu pun selain di bulan Ramadan Allah membebaskan manusia dari ancaman api neraka selain di bulan Ramadan. Yang betul, kesempatan Bapak-Bapak tinggal 10 hari terakhir, manfaatkan Bapak-Bapak. Ayo kita manfaatkan, termasuk hamba yang dhaif ini, berusaha untuk memanfaatkan. Di poin inilah kita mempelajari suatu makna bahwa goalsnya kita, tujuan kita di bulan Ramadan bukan iktikaf, bukan itu. Goalnya kita di bulan Ramadan bukan tilawahnya berapa kali kita khatam, bukan itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Goalnya kita di bulan Ramadan bukan istiqomahnya kita mulai dari malam pertama sampai dengan malam terakhir. Goalsnya kita itu bukan itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Lalu apa? Tujuan kita itu apa? Goalsnya kita itu apa? Goalsnya kita adalah di Ramadan adalah bagaimana mendapatkan ampunan dari Allah. Karena sesungguhnya Rasul menegaskan di hadis riwayat Tirmizi, Raqima anfus rajulin taqala alaihi Ramadan. Celakalah seseorang di bulan Ramadan menemuinya. Tsumma insalaqa qabli an yughfaru lahu, kemudian keluar sebelumnya ia tidak mendapatkan ampunan. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik Bapak. Ini pecutan, ini sabetan bagi saya untuk banyak-banyak istighfar, untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Identiknya Ramadan itu ampunan.
Sampai zikir yang diucapkan waktu ditanyakan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasul, ya Rasul, apa zikir ucapan ya Rasul di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menjawab, tidak mengatakan Subhanallah, tidak menjawab Allahu Akbar. Rasul tidak mengatakan La ilaha illallah. Lalu apa? Tapi zikir di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir mulai malam nanti, insya Allah zikirnya apa? Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa wa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, karena itu ampunilah aku. Masya Allah. Ketika sujud, ketika sholat sunat, ketika lagi mau tidur, ketika naik motor, ketika naik mobil, ketika apapun juga, hindari itu namanya TV, hindari yang namanya YouTube yang nggak benar. Khusus kita 10 hari terakhir ini, mari kita memberikan lebih semangat lagi di 10 hari terakhir itu. Untuk menunjukkan kepada kita Ramadan memberikan pelajaran, tidak ada yang kita harapkan paling besar di bulan Ramadan ini kecuali Allah ampunin dosa-dosa kita. Mungkin ada yang tilawahnya khatam 2 atau 3 kali, tapi belum tentu diampuni oleh Allah. Ada itikafnya 10 hari terus dari pagi sampai pagi lagi, nggak pulang-pulang, belum tentu Allah ampunin. Bisa jadi tilawahnya, bacaannya membangun ujub rasa bangga pada diri sendiri. Bisa jadi tilawahnya membangun kesombongan. Bisa jadi itikafnya yang ia selenggarakan 10 hari terakhir memandang sinis kepada orang yang jalan melewati masjid, padahal dia tidak tahu uzurnya. Itu orang ya kagak itikaf. Nah gua bisa jadi seperti itu. Jamaah pecinta ilmu syar'i, sesungguhnya ampunan Allah tidak menyentuh hamba yang tinggi hati, sombong. Karena ampunan Allah sebagaimana air mencari tempat yang rendah, banyak mereka yang menjalankan Ramadan. Artinya apa? Ya kita harus humble. Mungkin mereka tidak bisa iktikaf, mungkin mereka juga tidak bisa tilawah karena kebutuhan keluarganya mendesak, tapi dia memiliki hati yang rendah dan merasa hina di hadapan Allah. Dia mengucapkan Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa wa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni, karena itu ampuni aku ya Allah. Bisa jadi khatamnya mungkin cuma 15 juz atau mungkin lebih kecil daripada itu, tapi hati yang merendah menjadikan Allah menyapa dia dengan sebuah pengampunan di bulan Ramadan. Masya Allah, ini tujuannya, itu yang ekspektasi kita, harapan kita itu, Bapak dan Ibu-ibu, termasuk hamba yang tentunya. Bapak, Ibu-ibu, Ramadan itu bukan kompetisi membanggakan diri berapa kali kita khatam. Ramadan itu bukan membanggakan diri di mana kita iktikaf. Ramadan itu bukan membanggakan beberapa kali kita bersedekah, bukan Bapak dan Ibu-ibu. Ramadan adalah kompetisi kita untuk menjemput ampunan. Antara saya dan Bapak dan Ibu semuanya berkompetisi untuk menjemput ampunan Allah. That's the point, itulah poin utamanya. Bisa jadi di antara kita ujub dengan khatamnya Al-Quran kita. Bisa jadi di antara kita ujub dengan nilai sedekahnya. Bisa jadi di antara kita ujub dengan beberapa kali iktikafnya. Bisa jadi di antara kita pada saat malam 10 terakhir mengatakan dengan sombong, kelihatannya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah saya di masjid ini melakukannya, dan sangat rugi mereka yang ada di rumah tanpa dia mengetahui
Bisa jadi di rumah dia sedang sujud menangis untuk menyesali dosa mereka, sedang kita yang di masjid justru tidak bisa menangis karena sombong. Rasulullah ingatkan kita di hadis Muslim tadi, ayat nomor 91, al-kibru batrul haq wa qamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kesimpulannya apa khutbah pagi ini? Ramadan itu bukan hanya fikih, menahan lapar dan haus. Ramadan itu masalahnya bukan hanya pada masalah hukum, berjima dengan istri di siang hari, bukan itu. Hukumnya jadi berbeda ketika kita dilakukan siang hari. Ramadan itu harus mempunyai makna setelah di bulan Ramadan. Apa itu? Bagaimana Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Itu makna Ramadan. Sekali lagi, bulan Ramadan adalah month of training, bulan pelatihan untuk 11 bulan yang akan datang. Itu poinnya. Dan Rasulullah berkata, bersabda dalam hadis qudsi, wa man amila bima alimna wa ma amila bima alimna, barang siapa yang mengamalkan yang ia tahu, Rasulullah ta'ala ilma man lam ya'lam, Allah akan mewariskan kepada ilmu yang ia belum tahu. Masya Allah. Satu hal aja Bapak lakukan di iktikaf nanti, Allah akan memberikan ilmu yang lain, mewariskan yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.